Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, Imansah Aditya TV. Tong hilap subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas harap in sesuai dengan judul yang telah kalian baca. Bahwasannya in ini saya rangkum menjadi 5 bagian. Yang pertama ada in syartiyah, yang kedua in nafiyah, yang ketiga in nafiyah yang beramal seperti amal laisa, yang keempat in mukhafafah minasakilah, dan yang terakhir yang kelima in zaidah. Nah, insya Allah semuanya akan saya bahas. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini ke semua akun media sosial kalian. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada in syartiyah. In syartiyah ini adalah harfu syartin yajimu fi'laini al-awwalu fi'lu syarti wasani jawabuhu wa jajauhu. In syartiyah adalah kalimahnya kalimah haraf, bukan fi'il dan isim. Harapnya disebut harap syarat, yang mana ia menjajemkan dua fi'il. Al-awwalu fi'lu syarti, yang pertama fi'il syarat, wasani jawabuhu wa jazauhu. Fi'il yang kedua disebut jawab syarat dan balasan syarat. Ya, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. In ini adalah in syartiyah, yang mana ia menjajemkan dua fi'il. Tubdu ini adalah fi'il mudhari' yang dijajemkan oleh in. Tanda jajemnya itu membuang nun alamat rofa. Asalnya ini tubduna. Di sini ada nun, namun karena dijajemkan oleh in, maka nunnya itu dibuang. Jadi alamat jajemnya ini membuang nun alamat rofa. Karena tubdu ini termasuk pada salah satu fi'il yang dinamakan af'alul khamsah atau fi'il 5. Yang mana tubdu ini disebut juga fi'il syarat ya. Ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Nah, contoh fi'il yang kedua atau jawab syaratnya yaitu lafadz yuhasibkum. Yuhasibkum ini juga fi'ilnya fi'il mudhari' yang mana ia dijajemkan oleh in syartiyah. Tanda jajemnya di sini adalah sukun karena ini termasuk pada fi'il mudhari' shahih akhir. Yuhasib. Nah, ba-nya ini disukunkan. Ini disebutnya jawab syarat ataupun balasan syarat. Sekali lagi saya ulangi, in ini in syartiyah, tubdu ini adalah fi'il mudhari' yang dijajemkan oleh in, tanda jajemnya itu membuang nun alamat rofa ya. Ini dinamakan fi'il syarat. Dan yuhasibkum ini juga sama fi'il mudhari' yang masih dijajemkan oleh in, tanda jajemnya sukun karena ini fi'il mudhari' shahih akhir, dinamakan jawab syarat. In tubdu jika kamu menampakkan ma fi anfusikum terhadap apa yang ada di dalam dirimu, au tukhfuhu ataupun menyembunyikannya, yuhasibkum bihillah, maka Allah akan menghitung kalian semua ya. Itu yang pertama. Mudah. Yang kedua ada yang disebut innafiyah. Apa itu innafiyah? Yaitu harfu nafi bimakna ma. Ya, ini juga masih haraf. Harapnya itu haraf nafi yang mana ia mempunyai makna ma. Jadi innafiyah itu maknanya ma. Tadkhulu ala jumlatil fi'liyah, yang mana ia masuk pada jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang terbuat daripada fi'il fa'il, wal ismiyati, dan masuk pada jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang terbuat daripada mubtada khabar, wala tu'assir bihima bil i'rab, dan tidak berpengaruh pada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah terhadap i'rabnya. Jadi meskipun innafiyah ini masuk pada jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah, namun ia tidak berpengaruh sama sekali terhadap i'rabnya. Tidak ada perubahan pada i'rab. Contoh, iyakuluna illa kadhiba. Nah, in ini adalah haraf nafi bimakna ma. Yakuluna ini adalah kalimah fi'il fa'il. Ini adalah kalimah fi'il fa'il, yaitu fi'il mudhari' lafadz yaqulu, dan juga kemasukan domir jamak mudzakkar ghaib. Dan sama sekali i'rabnya tidak terpengaruh oleh adanya innafiyah. Tetap aja ini rofa ya. Iyakuluna. Iyakuluna ay ma yaquluna illa kadziba. Ma yaquluna, tidakkah mereka semua berkata illa kadziba, kecuali bohong.
Ini contoh innafiyah masuk pada jumlah fi'liyah. Nah, yang kedua, innafiyah masuk pada jumlah ismiyah. Inil hukmu illa lillah. Ini adalah innafiyah yang mana maknanya maknama. Al-hukmu ini kedudukannya menjadi mubtada, sedangkan mubtada itu harus rofa, dan ini pun rofa. Tanda rofanya ini adalah domah karena ini isim mufrad. Inil hukmu. Ini tidak terpengaruh sama sekali i'rabnya meskipun ada in. Ya. Inil hukmu ila, ini adatul hasr, lillahi jar majrur, yang mana ini mempunyai muta'alaq. Muta'alaqnya itu dibuang, takdirnya kainun menjadi khobar mubtada lafad al-hukmu. Jadi contoh yang kedua ini adalah innafiyah masuk pada jumlah ismiyah, yaitu pada jumlah mubtada khobar. Al-hukmu mubtada, lillahi jar majrur yang mempunyai muta'alaq. Muta'alaqnya dibuang, takdirnya kainun menjadi khobar mubtada lafad al-hukmu. Jadi in di sini masuk pada jumlah ismiyah. Inil hukmu ila lillah sama dengan halnya ma hukmu ila lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum tersebut milik Allah. Nah, yang ketiga, in yang beramal seperti amalnya laisa. Ta'malu amala laisa ay tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ada in yang beramal seperti amalnya laisa, yaitu tarfa'ul isma, merafakkan pada isimnya, wa tansibul khobar, dan menasabkan pada khobarnya. Tentunya kita tahu bahwasannya laisa ini akhwat daripada kana, yang mana laisa sama halnya amalnya dengan kana, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Maka ketika ada in yang beramal seperti amalnya laisa, maka otomatis amalnya itu adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merapatkan pada isimnya dan menasobkan pada khobarnya. Namun masalah in yang beramal seperti amalnya laisa, ini ulama berbeda pendapat. Wa amma innafiyah pamadhabu aktsaril bisriyin annaha la ta'malu syai'an. Makna fiyah menurut madhab mayoritas ulama ahli Basrah Bisriyin, annaha la ta'malu syai'an, bahwasannya makna fiyah ini tidak beramal sama sekali. Ya. Jadi menurut madhab mayoritas ulama Basrah, bahwasannya makna fiyah di sini tidak amal sama sekali. Namun wa madhabul kufiyin annaha ta'malu amala laisa. Makna fiyah menurut madhab ulama ahli Kufah, bahwasannya ia beramal, yang mana amalnya itu sama halnya dengan lafad laisa, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Berarti yang kita bahas di sini adalah makna fiyah yang beramal seperti amalnya laisa, itu menurut madhab ulama ahli Kufah. Ya. Langsung saja kita kasih contoh. In zaidun qa'iman. In ini adalah in yang amal seperti halnya laisa, yaitu merapakkan pada isimnya dan menasobkan pada khobarnya. Zaidun ini isimnya in, yang mana zaidun ini dalam keadaan rofa, alamat rofanya domah karena ia isim mufrad. Zaidun dibacanya. Ini isimnya in, dan qa'iman ini adalah khobarnya in, ia dibacanya harus nasob, tanda nasabnya ini fathah karena sama juga halnya ini isim mufrad ya. In zaidun qa'iman. Sekali lagi, innya ini adalah in yang beramal seperti halnya laisa, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Zaidun isimnya in, qa'iman khobarnya in. Ya. Nah, yang keempat ada yang disebut dengan in al-mukhaffafah minas sakilah. In yang dibaca ringan, sebelumnya dibaca berat. Jadi asalnya inna ini kan berat. Nunnya ditasdid dan difatahkan, inna sekarang menjadi in. Jadi dari asal berat menjadi ringan, itulah yang dimaksud dengan al-mukhaffafah minas sakilah. Saya kasih penjelasan di sini. Qulu inna al-maksuratil hamjati idza kanat mukhaffafatan fal aktsaru wal ghalibu adamul amali wa yajuzu i'maluha lakinnahu qalilun. Wa yajibu dukhulul lami 'alal khabari idza kanat mulghatan illa idza dhahara al-maqsudu biduniha fa yajuzu tarkuha. Qulu inna al-maksuratil hamjati. Setiap inna yang dikasrohkan hamjahnya, ini dibacanya inna ya, kasroh hamjahnya. Idza kanat mukhaffafatan, ketika ditakhfif atau dibaca ringan menjadi in. Fal aksar wal ghalibu, kebanyakan dan kebiasaannya adamul amali itu tidak amal. Jadi ketika inna dibacain, maka kebiasaan dan kebanyakannya itu tidak amal. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya amalnya inna itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, ketika inna dibacain,
maka kebanyakannya dan kebiasaannya itu tidak amal. Wa yajuzu i'maluha, namun boleh diamalkan. Ya, lakinahu qalilun, tetapi sedikit. Jadi ketika inna dibacain itu boleh amal namun sedikit sekali. Wa yajibu dukhulul lami 'alal khobari, dan wajib memasukkan lam pada khobarnya inna yang sudah ditakhfif menjadi in idza kanat mulghatan, ketika tidak diamalkan. Jadi ketika in al mukhaffafah minasakilah tidak diamalkan, maka wajib khobarnya itu dimasuki lam. Ila idza dhahara al maqsudu biduniha, kecuali ketika sudah jelas maksudnya tanpa memakai lam, paya juju tarkuha, maka boleh tidak memakai lam pada khobar in al mukhaffafah minasakilah. Saya kasih contoh di sini yang amal terlebih dahulu. Nih, in zaidan qaimun. Ini in al mukhaffafah minasakilah, asalnya inna. Zaidan ini isimnya in, ia harus dibaca nasab ya, karena di sini innya sedang amal. Tanda nasabnya patah karena ini isim mufrad. Qaimun ini khobarnya in, ia harus dibaca rofa. Tanda rofanya domah karena ia isim mufrad. Ini contoh in al mukhaffafah minasakilah yang sedang amal. Namun hukumnya sedikit sekali, qalil ya. Yang kedua, contoh in al mukhaffafah minasakilah yang sedang tidak amal. Nah, ketika in al mukhaffafah minasakilah tidak amal, maka wajib pada khobarnya itu memakai lam. Di sini. Nih, perhatikan ini memakai lam. In ini adalah in al mukhaffafah minasakilah. Jaidun ini menjadi mubtada ya. Ia dibaca rofa, tanda rofanya domah karena ia isim mufrad, dan ini bukan isimnya in, sehingga ia harus dibaca rofa. Ketika di sini isimnya in seperti yang ini, maka ia harus dibaca nasab karena amalnya inna atau in al mukhaffafah minasakilah itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isimnya, merofakan khobarnya. Nah, ketika si innya ini tidak diamalkan, maka otomatis zaidun ini menjadi mubtada dan ia harus dibaca rofa. Laqo imun ini adalah khobar. Ya, lamnya ini adalah lam yang membedakan antara in al mukhaffafah minasakilah dan in nafiyah ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa lam di sini adalah membedakan antara in al mukhaffafah minasakilah dan juga in nafiyah. Qaimun ini adalah khobar, ia harus dibaca rofa, tanda rofanya domah karena ia isim mufrad ya. Ini wajib dimasuki lam pada khobarnya. Nah, kecuali ketika maksudnya sudah jelas, maka itu boleh tidak memakai lam pada khobarnya ya. Itu in al mukhaffafah minasakilah. Yang terakhir, yang kelima ada in zaidah. Apa itu in zaidah? Yaitu harfu ghairi amilin bima ba'dahu, yaitu harap yang tidak amal pada sesudahnya. Ya'ti li tauqidi ta'biri, ia datang hanya untuk menguatkan takbir, menguatkan maksudnya saja ya. Jadi in zaidah ini yaitu harap yang tidak beramal pada sesudahnya, kedatangannya hanya untuk menguatkan takbir saja. Contoh. Nah, ini. Jadi in zaidah ini kalian bisa temui in zaidah ini di dalam 3 tempat. Yang pertama, in sesudah ma'nafi seperti ini. Yang kedua, in sesudah ala, dan yang ketiga, in sesudah ma mausul. Ini bukan ma'nafi ya, tapi ma al mausulah bimakna alladzi. Ini contoh in sesudah ma'nafi. Ini ma'nafi ya. Ma in hadara ahuka. Ma tidaklah hadara hadir ahuka saudaramu. Ya, jadi tidaklah hadir saudaramu. Innya di sini adalah in zaidah, maka ini tidak perlu diartikan. Kedatangannya hanya untuk menguatkan saja. Ma in hadara ahuka, tidaklah hadir saudaramu. Innya tidak diartikan ya. Ala, tidaklah akramtu saya memuliakan ila Khalidan kecuali kepada ke Khalid. Innya ini tidak diartikan karena ini innya in zaidah. Ma illa yarahu ahadun. Ma orang yang la yarahu tidak melihatnya atau tidak melihat dia ahadun seorang pun. Jadi orang yang tidak melihatnya seorang pun. Innya di sini adalah in zaidah sesudah ma al mausulah bimakna alladzi, maka innya tidak diartikan sama sekali karena kedatangannya hanya untuk menguatkan saja. Nah, mungkin itulah seputar pembahasan harap in yang saya bahas di sini. Jika teman-teman mau menambahkan atau mau berbagi ilmunya, silahkan ditulis aja di kolom komentar ya, supaya dibaca oleh teman-teman yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.